Ya, udah bisa belum? Udah? Oke, jadi kan minggu lalu kita udah bahas tentang LIFO sama average ya kan? Nah, jadi minggu lalu itu kita belum bahas tentang sistem periodik kan? Karena ada yang ragu lah kakak ngejelasinnya. Nah, jadi sebenarnya di FIFO sama average di periodik ini caranya beda gitu. Nah, yang pertama itu kan metode FIFO ya kan, first in first out gitu. Diambil dari harga paling terakhir. Nah, untuk cari unit persediaan akhirnya itu tersedia untuk dijual dikurang total penjualan. Nah, ini dia. Kita susun dulu persediaan awal pertama, pembelian. Misalnya persediaannya itu persediaan awal gitu kan, pembelian pertama, pembelian kedua, pembelian ketiga, dan seterusnya. Baru kita jumlahin lah total unitnya, itu jadi 210, ya kan? Dari mana, Kak? Dari soal. Ini dia, dari soal ini, ya kan? Nah, terus habis itu dikurang sama total penjualan. Total penjualannya berapa, Kak? Kan pertama yang dijual itu ada 60, terus yang kedua ada 60 unit lagi, ya kan? Nah, jadi 60 tambah 60 kan 120. 210 dikurang 120. Nah, gitu aja lah ya. Terus hasilnya 90 unit. Itulah unit persediaan akhirnya. Terus untuk persediaan akhir, kenapa Kak yang 70 unit di duluan baru 20 unitnya gitu. Nah, jadi itu kan udah kita selesai susun kan persediaan awal, pembelian 1, pembelian 2, pembelian 3, ya kan? Baru kita hitung itu dari pembelian akhir, baru ke atas. Oke? Karena kan dia yang akhir itu karena dia kan yang akhir gitu kan, yang terjual, ya kan? Baru maaf, karena kan yang dijual itu kan yang dari pertama masuk, ya kan? Nah, makanya yang tersedia itu dia dari bawah dihitungnya. Dari 70, 50 gitu. 80 kalau misalnya tadi yang di 80 ini masih tersisa gitu kan. Tapi kan di sini kan pertama kan dikurang 80, dikurang 60, tinggal 20 ya kan. Dipakai lagi 60. Diambillah dari 20 itu ya kan, ditambah 60. Jadi kan gitu kan. Maaf, ada 10 unitnya. Jadi yang pertama 10 unit dulu keluar, baru kan tinggal 50 lagi, diambil 80, tinggal 30, baru 30 sama 50 ini, yang kedua itu ada penjualannya 60 unit, ya kan. Jadi yang di pembelian ketiga ini sisanya kan 20 unit. Nah inilah dia, 70 unit dulu, baru 20 unit. Karena gitu, kalau first in first out kan, karena kan yang pertama masuk, itu juga yang pertama keluar. Makanya untuk persediaan akhirnya itu disusunnya dari bawah dulu, baru ke atas. Gitu. Untuk menjawab kebingungan kita yang minggu lalu. Gimana Kak yang dari 20 unit Kak? Yang dari 20 nggak paham dapat dari mana tadi? Nih, gini. Kan pertama itu kan yang dijual 60 unit, ya kan? Udah, kita ambil lah 10, ya kan? Berarti kan ini 0, ya kan? Kakak merahin aja ya. Ini 0, ya kan? Nanti lah Kak merahin. Nah, ini kan kita ambil 10. Sisanya berapa, Dek? 50 kan? Nah, berarti di sini 80 ini jadi ngulangin 50. Mana ya cara biar nampak? Oh, gini-gini. Dari yang tabelnya aja. Nih, kan pertama itu kan 10 unit yang kita ambil. Ya kan nih, 10 unit. Ya dong. Nah, terus kan sisa 50 unit. Dari mana, Kak? Kan dari 60 unit yang dibutuhkan. Nah, kita ambil yang dari 80 ini tadi. Saya buka dari file yang minggu lalu. Ini bukan ini. Masih nampak kan layarnya? Siap. Oke. Mana ya dia? Nah, ini dari minggu lalu aja. Nah, ini dia. Kan kemarin itu kan diminta kan 60 unit, ya kan? Diambil dulu dari 10 unit yang pertama, baru dari yang kedua, dari pembelian, dari persediaan kita yang kedua, diambillah ini 50. Karena kan 60 dikurang 10, dia 50 Akbar. Ya. Udah kan? Nah, jadi kan sisanya 30 nih. 30 unit ya kan? Kakak pindahin dulu ya, bentar. Biar langsung satu file aja deh. Bentar ya.
Oke. Nah, nih. Ini dia kan 70 unit yang pertama kan ini dia tadi. Karena ini kan sisanya kan. Ini kan pembelian kita yang terakhir. Itu kan nggak terjual lagi ya kan. Karena kan first in first out. Pasti yang atas dulu dong yang keluar, yang atas dulu yang habis. Nah, kita salin dulu persediaan akhirnya 70 unit dikali harganya. Udah, yang 20 unit dari mana, Kak? Nah, ini dia. Kalau dari sistem perpetual kan udah nampak nih di tabel ini 20-nya dari mana, ya kan? Nah, kalau misalnya di sistem periodik ini kita kurangi manual. Kayak minggu lalu kakak bilang dikurangi manual. Gitu Akbar. 20-nya dari sini. 50, kan yang di atas 30 turun ke sini. Terus kan berarti kurang 30 lagi. Nah, ini dari sini. Diambil dari yang 50 unit ini tadi. Gimana Akbar? Bisa? Nola bisa? Mati Nola? Nah, gini nih. Kakak. Nah, jadi kalau di sistem periodik ini, soalnya kan ini kemarin, ya kan? Nah, soalnya kan kemarin kayak gini deh, contoh soalnya kan ini, ya kan? Nah, kalau di periodik itu, kita susun deh, kita susun ini, berarti kita totalkan. Totalkan. Nah, unitnya ini, kita pisahkan pembelian sama penjualan. Nih, persediaan awal, pembelian, kita salin. Ini kan. Nah, terus, bentar. Ya. Nah, ini kan. Nah, terus pembelian lagi. Pokoknya dia diurutin pembelian sama persediaan awal aja. Ini sih. Nah, kan tadi kayak gini, ya kan? Nah, kita totalkan. Yang ini kita tambahkan. Nah, ini kan 210 unit nih, ya kan? Terus yang ini juga kita totalkan. Maaf. Nah, kita pisahkan kayak gini, Nala. Nah, kalau Vivo, itu kan first in, first out, ya kan? Untuk persediaan akhirnya, itu cara nyarinya, gini. Kan udah selesai kita susun. Kalau first in, first out, kemarin apa, Nala? First in, first out kemarin apa? Pertama masuk, yang pertama keluar. Nah, iya benar. Nah, jadi kalau misalnya dia persediaan awalnya, ini kan ada penjualan nih, ya kan? Kita buat lah ya kalau penjualannya biar nggak bingung. Jadi kita pisahkan. Di mana ya? Di sini cukup nggak? Coba lah ya. Jauh-jauhnya. Mana lah caranya ini? Tambahin lah. Oh, kita pindahin aja. Ya. Nah, lu nggak nampak pula. Nola nampak lah ya. Nampak kan ini penjualannya? Gimana ya kita buat? Terus bingung kakak dulu. Di bawah sini aja lah. Biar nampak sih perbedaannya. Terus itu sedikit lagi. Nah, ini kan udah nampak ya. Yang ini pembelian persediaan awal ya kan. Ini penjualan ya kan.
totalkan. Ini kita totalkan juga. Kalau di periodik ini emang pakai cara yang manual gitu. Udah setelah kita totalkan, ini kan FIFO. Kan, cara cari persediaan akhirnya gimana, Kak? Nah, karena Vivo tadi kan Nola bilang first in first out itu kan yang pertama masuk itu yang keluar ya kan. Nah, yang pertama itu penjualan kita ada 60 nih. Sedangkan persediaan awal kita itu cuma ada 10. Ya kan? Nah, berarti kan 10 ini habis. Ya kan? 10 habis, berarti kan tinggal 50 lagi nih untuk memenuhi yang 60. Ya kan? Dari mana, Kak? Nih yang kemarin deh. Nih, kan 60 ya kan, kurang 10 kan 50 lagi, 50 lagi dan beli 80, tinggal 30 ya kan. Nah, tinggal 30 ternyata ada penjualan lagi nih berikutnya. Ya kan? Karena ada penjualan lagi, kita ambil yang 30 tadi, kita masukkan lah ya kan yang pertama. Terus yang kedua kan tinggal 30, kita ambil dari yang 50. Berarti tinggal 20 dengan harga 8.000. Tuh. Nah, itulah kenapa kita ambil yang 70 dikali mana dia? 8.500 terus sama yang 20 dikali mana dia? Dikali 8.000. Terus kita jumlahkan hasilnya berapa? Coba 70 kali 8.500 berapa, Nolah? Coba kalikan dulu. Berapa, Dek? 595.000. 5.000. Udah pas ini? Ya. Ya, Akbar yang kedua berapa, Dek? 20 kali 8.000. Ada Akbar. Akbar. Oke. 160.000. Lupa tadi tambahin. Ya udah nggak apa-apa. Nah, betul kita jumlahkan dia. Berapa hasilnya? Bener nggak? Udah sama kan yang di perpetualnya? Nah, kayak gini lah caranya. Loh, Kak, kenapa yang di atas 70 dulu baru 20? Karena itu yang Kakak bilang tadi alasannya, Dek. Karena dia first in first out, pasti yang atas dulu yang bakal keluar. Hasilnya itu pasti yang paling bawah. Nah, jadi secara logikanya kalau di periodik, kita catat dulu yang paling bawah. Kita kurangin dulu sih sebenarnya. Berapa sih total unit yang kita punya, kita kurangin sama total unit yang kita jual. Udah, setelah kita kurangkan, nah kurangkan aja nih dari atas. Oh, berarti ada 120 nih. Kurangin aja dari atas ini. Ya kan? Ada 120 tambah 10 tambah 80 tambah 50. Oh, ternyata di 50 ini masih berlebih gitu. Nah, itu yang di nomor 2 kita catat. Setelah yang di akhir. Oke, Nolah? Yang ini udah paham? Oke. Untuk HPP-nya sih gampang ya. Tinggal penjualan aja. Penjualan dikurang sama pembelian. Persediaan. Total persediaan ini dikurang sama penjualan. Karena kan ini kan tadi kan penjualan ini kan maaf, dari yang terjual tadi sih. Kayak berapa sih yang terjual gitu. Udah kita totalin ya kan. Oh, ternyata 10 kali 6.000, baru 80 kali 7.000, 30 kali 8.000, ya kan yang terjual tadi. Nah, baru kita kurangin lah dari total penjualan ini, kita kurangkan lah sama berapa yang terpakai tadi. Kita cek ya. Nih, bener kan harga pokok penjualannya itu dicatat tadi yang terpakai 10, ya kan 6.000, 80 dikali 7.000, 30 dikali 8.000. Dapatlah di harga pokok penjualannya. Kita cari manual memang di periodik ini semuanya. Baru di laba kotornya tinggal harga jual dikurang HPP, dapatlah dia laba atau rugi.
Oke, Nola sama Akbar sampai sini ada pertanyaan? Ada nggak? Paham ya? Paham ya? Paham nggak? Oke, bagus. Nah, kalau di LIFO ini kebalikannya, ya kan? Karena kan di LIFO ini kan yang pertama kali keluar itu yang terakhir masuk, atau yang yang terakhir masuk, kita yang pertama kali keluar, gitulah kan. Nah, itulah kita balikkan. Kalau tadi di Vivo itu yang terakhir dulu kita catat. Nah, kalau misalnya di Livo itu yang pertama, 10 unit sama 80 unit. Kalau yang ini, Nola sama Akbar tahu kan kenapa 10 sama 80? Tahu nggak? Karena kalau 10 ini diambil dari persediaan akhir ya nggak? Persediaan Dari persediaan awal. awal, persediaan Ya. awal. Terus yang kedua, Yang kedua ini dari persediaan akhir ya nggak? nah persediaan yang kedua di karena Oh, kan dia betul tuh dari bawah dulu yang dipakai sampai oh iya, atas. iya. Jadi kemungkinan yang terpakai itu yang dari awal dulu, dan yang kedua biasanya. Karena kan tadi total penjualan kan 120, kita hitung dari bawah kan, kita hitung lagi kan dari bawah. Nah kemungkinan itu kalau nggak yang pertama dia yang kedua, gitu. Makanya tadi kita harus susun dulu nih. Kita susun dulu persediaan awal, pembelian, baru sebelahnya penjualan. Biar kita nampak berapa sih total penjualan kita gitu kan. Biar kita tinggal kurangin aja sama pembelian sama persediaan kita tadi. Oke? Nola sama Akbar yang sini paham, Dek? Kalau untuk harga pokok penjualan bisa lah. Sama caranya kayak yang di Vivo tadi. Cuman bedanya harga pokok penjualan ini yang akhir duluan, baru yang ke atas, ya kan? Karena kan yang dijual duluan kan yang akhir, gitu. Kayak kebalikannya lah. Gitu. Bisa nolak, Akbar? Insya Allah. Bisa ya? Ini kalian dua harus bisa nih. Karena emang fokusnya ke kalian aja. Nah, kalau labanya tadi sama kayak yang tadi. Itu makanya kan Kak, kenapa sih Kak metode Vivo sama Livo kok bisa labanya beda ya kan? Bisa lah kalian tengok nih. Yang di Vivo labanya 340. Yang di Livo kok dikit kali labanya. Nah, itulah dia kekurangan dari Livo ini gitu kan. Terus juga kalau misalnya di on the spotnya kayak di apa namanya itu di lapangannya itulah banyak barang-barang yang udah busuk, yang udah nggak layak pakai, yang udah kadaluarsa, yang awal-awalnya itu dikarenakan karena yang terakhir dulu yang dijual gitu loh, yang fresh dulu yang dijual kan, yang terakhir itu kan baru uh, udah kadaluarsa. Makanya itulah kenapa kalau di Indomaret kita sering kali lihat kayak yang udah kadaluarsanya yang paling lama itu paling belakang kan, yang dia bakal duluan kadaluarsa itu di depan biar itu duluan laku gitu loh. Itu salah satu alasan dari kegiatannya sih. Terus kalau untuk average ini sendiri itu harga rata-rata ya udah total yang tersedia untuk dijual dibagi unit tersedia untuk dijual. Tadi kan dijumlahin kan ada 1.600 nih ya kan. 1.615 total unitnya kan 210. Ya udah rata-rata 7.690. Terus untuk persediaan akhirnya ya udah 90 unit dikali 7.690. Lebih gampang kan ya kan? Kalian kurangin aja tuh 210 kurang 120. Oh, berarti tinggal 90 nih. Dikali sama harga rata-ratanya aja oh dapat 6.900. 692.000 ya kan. Kalau untuk HPP-nya ya ada yang sisanya yang terjual tadi 120 dikali 7.690. Laba kotanya tinggal kurang aja sih. Beda-beda kan laba kota di tiap Vivo sama Fresh ini. Nah, itulah dia. Kalau yang nggak tahu pasti disamakannya aja. Karena ada tuh pengalaman kawan kakak disamakannya aja. Adanya bedanya nih. Itu sih untuk periodik ini. Kira-kira untuk Vivo periodik perpetual ada nggak yang mau kalian tanya? Coba lah. Tuh kakak meluruskan yang minggu lalu juga. Gimana? Nolak, bisa? Bisa kok. Mumpung kalian berdua nih, kalian bebas nanya. Betulan. Ya kan? Kapan lagi? Serius nih, nggak ada yang bertanya? Nggak ada, betul nih.
Kakak kasih soal nih. Soal ya udah Kak. Soal minggu lalu aja, soal minggu lalu. Soal minggu lalu. Ini kan cuma metode average ya kan? Cak lah, kalian jawab lah itu pakai metode ya karena hari ini kita pakai metode periodik, kalian jawab lah itu pakai metode periodik untuk ketiganya. Bisa ya? Kalau misalnya ada yang mau ditanya boleh. Tapi tanya sama kakak bukan sama kawannya. Yang ada periodik yang ini, soal yang ini. Ya, yang soal ini kan minggu lalu kan kita udah pakai metode perpetual ya kan untuk average. Nah, kakak mau minta ini yang periodiknya lah. Ya. Yang periodiknya nggak pakai tabel ya Kak? Ya, ini nih. Nih, periodik yang ini, perpetual yang ini. Oh iya. Yang barusan kita pelajarin. Bisa ya, Nola sama Akbar. Kakak kasih sampai 8:30. Udah lamanya itu kan. Udah, oke. Udah, bolehlah keluar dulu. Soalnya ada kan di minggu lalu. Ada Kak. Oke. Akbar ada jaring ada paketnya. Ada Kak. Cuman live file agak sayang kota. Oke. Ya udah bisa apa stop record dulu. Kelamaan. Oke. Nola juga boleh keluar dulu biar